Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa malam ini untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bagimulah syukur dan hormat kami persembahkan Tuhan. Kasih setiamu senantiasa melingkupi kami. Pada malam ini, dalam kasih-Mu kami rindu untuk disapa firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan bersama-sama membaca Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rasa kagum dan terpesona pada seseorang adalah sesuatu yang sering kita jumpai dalam perjalanan keseharian kita. Kadang kita kagum kepada pemimpin, kagum kepada seorang pendeta, kagum kepada seseorang, dan lain sebagainya. Orang itu dikagumi karena mungkin ia memiliki hal-hal tertentu pada dirinya. Mungkin karena dia memiliki ketenaran, atau mungkin karena ketenarannya, mungkin karena kehebatannya, kepintarannya, kebaikannya, atau karena ada hal lain yang melekat pada dirinya. Karena rasa kagum yang begitu besar, kita kadang ingin punya kesempatan untuk mengenal orang tersebut, dan bahkan banyak orang meniru dan mengikuti gaya dan cara hidupnya. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang ada di Kapernaum dalam pembacaan kita pada malam ini. Bacaan firman Tuhan ini menyebutkan 2 kali orang yang ada di Kapernaum itu takjub atau terpesona pada Yesus. Yang pertama, mereka itu terpesona melihat Yesus ketika mereka mendengar Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan tidak seperti dengan ahli Taurat. Sehingga mereka sungguh terpesona mendengar pengajaran Yesus ketika itu. Yang kedua adalah mereka itu takjub atau terpesona atau terkejut atau heran, karena ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga pelayanannya penuh dengan kuasa, sehingga dikatakan roh jahat pun tunduk kepadanya. Akan tetapi saudara-saudara, ketakjuban mereka itu hanyalah sebatas kagum dan rasa heran saja. Apa yang dilihat, apa yang mereka saksikan tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Memang dikatakan mereka memperbincangkan tentang Yesus, sampai-sampai kabar itu cepat sekali tersebar di seluruh Galilea. Namun semua itu hanya sebatas perasaan takjub belaka. Tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya Yesus.
Ironisnya Alkitab justru menyebutkan dalam pembacaan kita bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Bahkan roh-roh itu takut kepadanya dan menaatinya. Itu yang terjadi. Pertanyaannya adalah, kalau demikian bagaimana dengan kita? Firman Tuhan mengajak kita untuk mengevaluasi diri secara jujur pada malam ini. Kekristenan seperti apa yang kita alami atau kita jalani selama ini? Apakah kekristenan yang terjebak sekadar takjub, namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenalnya lebih dalam? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering terjadi adalah kita takjub kepada seorang pendeta yang begitu hebat, begitu tenar dia berkhotbah, orang kagum. Tetapi apakah firman yang disampaikan juga itu kita ingin mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, atau hanya sekedar terjebak pada takjub dengan siapa yang membawakan, bukan firman apa yang disampaikan? Atau kerohanian yang sekedar kagum saja tetapi tidak mau menaati firman Tuhan itu? Seharusnya saudara, kita menjalani kehidupan kekristenan kita yang sungguh-sungguh mengagumi Tuhan sebagai juru Tuhan dan juru selamat kita, serta memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Karena itu sama mengatakan, marilah hidup di dalam Tuhan. Jangan sekedar takjub kepadanya, tetapi mari kita hidup di dalamnya. Bukan hanya mengagumi dia saja, tetapi juga mengenal dan menaati setiap firman yang kita dengarkan bersama. Firman Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari kita. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita syukuri firman Tuhan malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Tuhan boleh beri bagi kami, sekalipun hanya sesaat, tetapi sungguh luar biasa Tuhan memperdengarkan firman-Mu pada malam ini. Ajar kami untuk tidak sekedar tahjub pada setiap firman yang kami dengar, tetapi biarlah setiap firman yang kami dengar kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami berdoa Tuhan kiranya tetap memberkati kami, kuatkan kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi, dalam setiap pergumulan, dalam setiap sukacita, dalam setiap pengharapan yang mereka alami. Kami percaya kuasa-Mu akan senantiasa melingkupi mereka. Kami doakan orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan tetap kuatkan mereka. Kami doakan orang tua kami, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan tetap jamah tubuh mereka yang sakit, biarlah mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Bagi saudara-saudara kami yang merasakan sukacita lewat pertambahan usia pada hari ini, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Yuda Ardiansa. Kiranya Tuhan memberkati hari ulang tahun yang boleh ia rasakan pada hari ini, supaya saudara kekasih kami ini senantiasa merasa terberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan terus jaga kehidupan kami dan tuntun kami pada jalan yang benar, dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik menurut pandangan Tuhan. Jaga kami malam ini Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikianlah doa dan perenungan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita solanasang.